Oke, shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat saudara-saudaraku yang melihat video Uncle Mandil ini. Nah, bersama saya Uncle Mandil. Di tempat ini Uncle Mandil mau share pembelajaran firman Tuhan, mau share firman Tuhan di mana Uncle Mandil sudah persiapkan untuk saya sharekan kepada saudara semuanya. Shalom dari saya, puji Tuhan. Dan hari ini Uncle mau share pembelajaran firman Tuhan itu backgroundnya dengan seperti ini ya. Saudara bisa lihat backgroundnya, bisa lihat kan? Backgroundnya adalah di sebuah pemakaman. Ini memang tidak banyak dilakukan oleh orang lain karena kebanyakan orang melakukan background kontennya itu ada di tempat-tempat yang menarik ataupun di indoor seperti itu. Tetapi tidak banyak orang melakukan yang namanya di area pemakaman. Tapi hari ini Uncle lakukan supaya juga sambil kita belajar firman Tuhan, kita juga menyadari bahwa kita juga pada akhirnya fisik ini akan kembali ke tanah dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sebelum hari itu tiba, ini adalah kesempatan buat kita untuk bisa mengenal Tuhan itu, mengenal karya keselamatan yang Tuhan Allah berikan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kita juga percaya ya, menerimanya, percaya. Dan ketika hari itu tiba, hari itu hari apa? Hari dimana kita kembali ke tanah fisik kita, kita tidak akan mengalami kematian selamanya, tetapi kita adalah ciptaan yang baru, dibangkitkan dengan tubuh rohani ya. Puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus kebangkitan hidup. Dan kita yang menantikan Dia, yang percaya menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan kita yakin dalam hati kita di mana Allah yang mengetahui hati kita, itulah yang membangkitkan hidup kita kembali. Amin, saudara. Dan hari ini saudara, saya Uncle Mandil ini mau men-sharekan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Sebelum Uncle Mandil sharekan tentang Matius pasal 7 ayat 21, kita akan membaca sekaligus mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Nah, tentunya ada yang bertanya, kenapa Uncle Mandil sharekan firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dimulai nanti di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Karena kalau saya lihat bahwa banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sangat keliru. Arti dari sangat keliru adalah penjelasan-penjelasan yang menyesatkan. Apa arti yang menyesatkan? Artinya tidak sesuai dengan kebenaran. Penjelasan-penjelasan seperti itu, makna, maksud, tujuannya sangat berbeda. Mengapa keliru? Karena yang menyampaikan adalah yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu yang membuat penjelasan-penjelasan keliru. Karena untuk bisa memahami firman Allah, kita tidak bisa menggunakan otot kita ataupun otak kita secara biologis ini. Tetapi kita membutuhkan Roh Allah, Roh Kudus yang menerangi hidup kita, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kalau bukan Roh Kudus yang menerangi, menuntun kita, kita tidak akan pernah bisa untuk memahami, menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah di dalam firman-Nya. Tetapi yang paling terpenting, tujuan dari Uncle untuk men-sharekan
firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 ini adalah supaya saudara-saudara semuanya yang melihat video ini, kita sama-sama berakar di dalam Yesus Kristus dan kita sama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Makanya betapa cintanya Uncle Mandil ini untuk men-sharekan pembelajaran firman Tuhan kepada saudaraku. Ya, siapapun yang melihat video dari Uncle Mandil ini, kiranya buka hatimu, kita sama-sama belajar di dalam kerendahan hati kita dalam pimpinan Roh Kudus, karena hanya Dialah yang bisa menuntun kita, yang bisa membawa kita untuk menangkap, memahami apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam hidup kita. Oke saudara, kita akan buka di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15 dulu. Jadi satu persatu kita akan bedah ayat ini, kita akan lihat apa dan tentang apa ayat ini, ya. Kita akan lihat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di ayat yang ke-15 ini kita akan lihat satu persatu, mulai dari kata waspadalah. Di sana saudara bisa baca, bisa saudara lihat ada kata waspadalah. Kata waspadalah di dalam teks asli, ya, teks asli Yunaninya itu dituliskan proseko. Proseko ini adalah bentuk kata kerja. Apa artinya proseko? Artinya adalah untuk memperhatikan, berhati-hati, untuk memegang, menoleh ke, dan mengabdikan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah waspadalah. Waspadalah. Apa yang kita pegang, kita mengabdikan kepada siapa, kita berhati-hati. Ini yang diingatkan dalam diri kita. Kata waspadalah dalam bahasa Yunaninya proseko, ya. Nah, waspada terhadap apa yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-15 ini? Waspadalah ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, termasuk murid-muridnya. Dan ini juga termasuk kepada kita yang di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus memperingatkan diri kita. Waspadalah. Waspadalah artinya berhati-hati. Jangan salah mengabdikan diri. Jangan salah memegang apa dari siapa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Waspadalah. Waspadalah dari apa? Kita baca kembali di kata berikutnya. Terhadap berarti terhadap itu kepada siapa? Nabi-nabi palsu. Yesus memperingatkan kita yang di dalam Yesus Kristus, yang menerima kebenaran firman Allah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kata nabi-nabi palsu di dalam bahasa aslinya artinya adalah a false prophet. Artinya one who in God's name teaches what's false. Apa artinya? Artinya salah seorang atau seorang yang mengatasnamakan nama Tuhan untuk memberitakan hal-hal yang keliru, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang palsu. Hal-hal yang palsu itu hal-hal yang seperti apa?
hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, firman Tuhan. Inilah yang diingatkan oleh Yesus Kristus, bahwa ada nabi-nabi palsu, atau ada seseorang atau ada orang lain yang mengatasnamakan Tuhan, memberitakan pengajaran-pengajaran atau memberikan penjelasan-penjelasan yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang tidak benar. Dan ini diingatkan oleh Yesus Kristus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi orang yang tidak memberitakan kebenaran secara murni, yaitu firman Allah, orang yang memberikan penjelasan yang keliru, orang yang mengatasnamakan Tuhan, memberitakan ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman Allah, mereka disebut nabi-nabi palsu. Siapapun, ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa nabi-nabi palsu itu kita harus waspada. Jangan dengarkan, jangan beri ruang dalam pikiranmu, dalam hidupmu terhadap penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menerima kebenaran itu, Yesus Kristus. Saudara, waspadalah. Kita akan lihat di kata berikutnya. Dikatakan di situ, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, yang datang menghampirimu, yang datang menjengukmu, yang datang berbicara kepadamu, yang datang duduk dekatmu, yang datang pura-pura peduli kepadamu. Ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi mereka memberitakan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Apa itu ajaran-ajaran yang tidak sehat? Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Makanya banyak sekali di media sosial, banyak sekali di lingkungan-lingkungan saudara, coba perhatikan, ada orang-orang yang memberitakan penjelasan firman Tuhan, padahal notabene-nya mereka nggak percaya Tuhan Yesus, mereka nggak menerima Yesus Kristus. Untuk apa kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus Kristus? Sama seperti yang dilakukan oleh iblis ketika iblis menggoda Hawa dan Adam di Taman Eden. Yang dia beritakan bukan ajaran yang murni. Apa itu ajaran yang murni? Yang tidak sesuai dengan firman Allah. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 17, jelas-jelas Tuhan Allah berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi iblis memutarbalikkan perkataan firman Allah, perkataan Tuhan Allah dibalikkan oleh iblis. Dalam Kejadian pasal 3, engkau tidak akan mati. Ini iblis loh yang berkata. Iblis tahu firman Tuhan, tetapi iblis tidak menerima firman Allah. Tidak ada di dalam firman Allah, artinya tidak berada di dalam kebenaran Allah. Saudara, waspadalah. Iblis bisa memakai ular. Dan hari ini iblis juga memakai banyak orang-orang yang intelektual, banyak orang-orang yang jago, hebat. Tetapi sekali lagi, iblis memakai untuk memutarbalikkan firman Allah. Makanya kita waspada, berjaga-jagalah.
Ya, berjaga-jagalah. Kemudian saudara, kita akan lihat di kata berikutnya. Di sana dikatakan dengan menyamar. Nabi-nabi palsu menyamar. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Dengan menyamar dalam bahasa asli Yunaninya dituliskan enduma. Enduma. Apa artinya enduma? Artinya menggunakan pakaian secara khusus dari luar. Jadi menggunakan pakaian seperti domba. Saudara pernah ingat kasus yang terjadi pada siapa? Pada Yakub. Ketika Yakub menggunakan jubah yang berbulu, ya, supaya kelihatan seperti kakaknya, yaitu Esau. Yakub datang menghampiri bapaknya supaya bapaknya memberkati Yakub. Saya tidak mengatakan Yakub itu adalah nabi palsu, tidak. Karena Yakub, apa yang dilakukan oleh Yakub memang keliru. Yakub memang keliru apa yang dia lakukan. Tetapi dalam hidupnya dia mengalami pertobatan. Dia kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan firman Allah. Banyak proses yang dialami oleh Yakub selama perjalanan hidupnya, dan dia menunjukkan pertobatan hidupnya di dalam Tuhan Allah. Tetapi apa yang pernah dilakukan oleh Yakub itu hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Nabi palsu, dia menggunakan, ya, pakaian dari luar. Pakaian dari luar. Supaya apa? Kelihatan benar. Kalau kelihatan benar, itu bukan kebenaran. Kebenaran tidak membutuhkan yang namanya pendukung. Tidak. Saudara, kebenaran adalah kebenaran. Tidak membutuhkan pendukung, pengikut-pengikut yang mendukung kebenaran, tidak. Kebenaran bisa dapat menolong dirinya sendiri. Kebenaran adalah kebenaran. Kapanpun, dimanapun, kebenaran adalah kebenaran. Tidak ada yang bisa menghalangi kebenaran, dan tidak ada yang bisa menutupi kebenaran secara permanen. Terbongkar orang yang menutup kebenaran dengan pola hidup, tingkah laku yang tidak benar, suatu saat pasti terbongkar. Sekuat apapun engkau menutupi kejahatanmu, suatu saat terbongkar. Karena kebenaran tetap menang selama-lamanya. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran firman Allah. Allah telah menetapkan, menentukan, memilih bahwa karya keselamatan itu datangnya dari Tuhan Allah. Yesus Kristus yang telah hadir di bawah matahari ini adalah kebenaran. Tidak ada yang bisa menutupi kebenaran itu, saudara. Tidak ada. Kita akan lanjut. Sesungguhnya, kata sesungguhnya di dalam bahasa asli Yunaninya esoten, ini adalah bentuk keterangan adverb. Artinya apa? Dalam hati, dari dalam, unsur batin. Yesus mengatakan sesungguhnya, artinya
Secara luar kelihatan mereka seperti benar memberitakan firman Allah, kelihatan seperti benar. Orang-orang yang gak percaya Yesus Kristus, yang tidak menerima Yesus Kristus, mereka menggunakan memberitakan ayat Alkitab. Mereka memberitakan firman Allah, seolah-olah tampilan luar mereka itu seperti orang yang percaya Yesus Kristus. Tetapi Yesus mengingatkan, sesungguhnya dalam hati mereka, dari dasar hati mereka, unsur batiniah mereka tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus Kristus sanggup melihat hatimu. Dia tahu, maha tahu sampai ke dalam hatimu. Siapa yang percaya, siapa yang menerima Yesus Kristus, Dia tahu sampai kedalaman hatimu. Manusia berpura-pura, Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu, saudara. Jangan engkau pernah mencoba-coba menipu Tuhan. Manusia bisa engkau tipu, tetapi Tuhan tidak bisa engkau tipu. Tuhan melihat sampai kedalaman hatimu. Dia tahu siapa yang percaya, siapa yang menerima Dia dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi saudara, Yesus Kristus mengingatkan bahwa sesungguhnya dari dalam hati mereka, dari dasar batinnya mereka, mereka tidak percaya firman Allah, tidak percaya karya keselamatan yang Allah kerjakan, yang Allah berikan di dalam melalui Yesus Kristus. Saudara, waspadalah. Kita di dalam Yesus Kristus, waspadalah. Kita diingatkan oleh firman Allah di dalam ayat yang ke-15 ini. Kita lanjut di kata berikutnya dari ayat yang ke-15 dulu ya saudara. Di sana dikatakan, mereka adalah, sesungguhnya mereka adalah. Mereka adalah artinya ini merujuk kepada nabi-nabi palsu tadi. Ya, yang seolah-olah benar padahal tidak benar. Tidak benar artinya tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus. Itu artinya saudara. Mereka adalah dikatakan apa? Serigala. Serigala saudara. Mereka dikatakan serigala. Di dalam bahasa asli Yunaninya, serigala dalam bahasa Yunaninya lukos. Lukos. Apa artinya lukos? Lukos itu artinya seekor serigala. Orang yang cenderung seperti serigala. Itu artinya saudara. Jadi serigala itu menyamar menjadi domba. Bagaimana caranya serigala itu menyamar seperti domba? Menggunakan hal-hal yang dari luar, seolah-olah kelihatan seperti domba, padahal dari hatinya tidak, saudara. Inilah yang terjadi di zaman akhir ini. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan saya dan saudara, siapapun yang memberitakan firman Allah, siapapun yang memberitakan, mengatasnamakan Tuhan, memberitakan firman Allah, saudara
Bila ada hal-hal yang tidak sesuai penjelasannya, yang tidak sesuai makna tujuan dari pemberitaan itu, saudara, waspadalah hidupmu. Baik itu di tempat umum, baik itu melalui media sosial, baik itu di gereja, ataupun di komunitas manapun. Apalagi yang memberitakan yang tidak percaya Yesus, yang tidak menerima Yesus, waspadalah. Jangan engkau dengarkan, jangan engkau terima. Waspadalah. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Waspadalah, saudara. Waspadalah. Waspadalah. Setiap kita yang percaya, yang menerima Yesus Kristus, dari dalam hati kita, iman kita, kita harus belajar secara pribadi kepada Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita memahami kehendak Allah. Bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah? Melalui firman Allah. Tidak ada cara lain selain melalui firman Allah. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Pelajari pelan-pelan, saudara. Minta pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Karena kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita, tidak akan bisa memahami firman Allah, saudara. Saudara, kalau hatimu rindu akan Tuhan, kalau hatimu rindu terhadap Yesus Kristus, kalau hatimu rindu cinta kepada firman Allah, pribadi itu kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Kita diterangi oleh Roh Kudus, saudara. Belajarlah. Tuhan tahu hatimu rindu apa tidak terhadapnya. Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Kalau engkau rindu, Roh Kudus pasti menolong kita. Kita boleh mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Allah, firman-Nya Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Ini ayat yang ke-15 saya bagikan. Saya akan lanjutkan di ayat yang ke-16 ya, saudara, di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu.